Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'. Sama-sama kita akan melanjutkan adab membaca Al-Quran yang kemarin sampai pada yang ke-10, yaitu memperbaiki bacaan Al-Quran dan membacanya secara tartil, perlahan. Waratil Qur'ana tartila. Selanjutnya adalah yang ke-11, membacanya dengan menggunakan tajwid. Al-Imam Al-Jazari radhiyallahu an, dia berkata, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Dia mengatakan mempelajari ilmu tajwid merupakan perkara yang wajib. Barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa tajwid, maka dia berdosa. Nah, hukum membaca Al-Quran dengan tajwid menurut pendapat para fuqaha, ulama ahli fikih, adalah sunnah. Nah, yang disampaikan oleh Imam Al-Jazari barusan itu penjelasan dengan syair, barang siapa membaca Al-Quran tanpa tajwid maka dia berdosa. Hukum ini adalah menurut pendapat ulama ahli qiraat. Jadi ahli qiraat mengatakan ini wajib kita mempelajari dan membaca Al-Quran dengan tajwid. Yang ke-12, memulainya dengan membaca ta'awudz dan basmalah berdasarkan firman Allah, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Surah An-Nahl ayat 98, apabila kamu membaca Al-Quran maka berlindunglah kamu kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi sudah benar yang biasa kita baca ketika akan bacaan Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang ke-13, berdoa setelah membaca Al-Quran karena termasuk waktu dikabulkannya doa-doa. Nah, jadi setelah baca Quran doa. Yang ke-14, mengambil dan memegang Al-Quran dengan tangan kanan. Jadi mengambil dan memegang dengan tangan kanan itu harus dimuliakan, ini Al-Quran. Yang ke-15, tidak meletakkan Al-Quran di lantai meskipun lantai tersebut suci. Tidak boleh, kurang baik. Kemudian yang ke-16, memperhatikan tempat tanda wakaf atau berhenti ketika membaca Al-Quran. Contoh, tempat yang tidak cocok untuk berhenti ketika membaca Al-Quran yang dikarenakan ayat tersebut masih berhubungan dengan ayat yang setelahnya. Itu jangan berhenti. Wa ma ubarri'u nafsi inna wa ma kana jawaba qaumihi. Nah, jadi jangan berhenti di tempat yang tidak ada anjuran berhenti. Yang ke-17, tidak membuka kertas lembaran Al-Quran dengan jari tangan yang dibasahi dengan ludah, karena hukumnya adalah haram. Tidak baik membuka lembaran Quran dengan ludah. Dianjurkan yang ke-18 untuk berdiri tatkala Al-Quran akan diberikan kepadanya sebagai tanda penghormatan terhadap Al-Quran. Jadi ini yang mulia. Jadi yang memberikan berdiri, yang terima juga berdiri. Menghormati Al-Quran, ketika kita duduk kemudian orang memberikan Quran, kita berdiri menyambut Al-Quran. Yang ke-19, apabila ada seorang yang ingin berbicara denganmu di saat kamu membaca Al-Quran, maka sebelum kamu berbicara dengannya, izinlah terlebih dahulu kepada Allah. Ya, karena ini kita dalam keadaan dialog sama Allah. Dengan hati ataupun lisanmu dengan mengucapkan dusturun ya Rab, dustur ya Rab, ukallimu abdak fi hajati kadza. Izin ya Allah, aku izin ya Allah untuk menghentikan bacaan Quran dan berbicara dengan hambamu untuk hajat tertentu. Nah, jadi ini penting ketika kita baca Quran kemudian ada orang nanya atau orang mencari kita, maka kita izin dulu sama Allah. Dustur ya Rab, ukallimu abdak fi hajati kadza. Berikut ini adalah di antara keutamaan menjaga adab tatkala membaca Al-Quran sebagaimana yang telah disebutkan dan dijelaskan oleh Al-Imam Abdul Wahab bin Ahmad As-Sa'rani. Walihadal adab halawatun azimah
yajiduha sahibuhu la yu'adiluha halawatan. Thumma in ghafiltu anil istidhan wa kallamtu insanan fala budda min istighfari lillah tabarak wa ta'ala hatta yulki Allah ta'ala fi qalbi annahu qabila istighfari. Lataiful Minan ya, kitab ini menjelaskan dalam menjaga adab semacam ini. Jadi kita izin dulu sama Allah ketika mau bicara ya. Ini terdapat kenikmatan yang sangat besar yang akan didapatkan bagi pelakunya. Satu kenikmatan yang tidak ada tandingannya. Nah, kemudian ya, jika suatu hari aku lupa, tidak izin terlebih dahulu sebelum bicara kepada seorang, tidak baca seperti tadi dustur ya Rabb ukallimu abdak fi hajati kada, maka aku mewajibkan diriku untuk selalu beristighfar kepada Allah sampai hatiku merasa bahwa Allah telah menerima istighfarku. Jadi ini sangat mulia ya, ketika kita beradab dengan Allah, membaca Al-Quran, kemudian untuk berhenti dengan izin kepada Allah. Nah, dan yang ke-20, setiap selesai membaca Al-Quran maka dianjurkan untuk membaca doa seperti ini. Sadaqallahul aliyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul wafiyul karim wa ala sayyidina Muhammad wa alihi fi kulli waqti wa hin minna wa minkum wa min kulli ahadin minal mu'minin afdalus salati wa azkat tahiyyati wa taslim walhamdulillahi bil alamin. Allahumma anfa'na Allahumma arfa'na Allahumma arhamna bil Qur'anil azim warham walidina wa masyayikhina wa muallimina wal hadirin wa jami'il muslimin. Nah, ini yang ke-20 yang terakhir ya. Nanti kita lanjutkan bagaimana azab ketika sudah khatam atau selesai. Ini sangat luar biasa ini. Begitu mulia ulama menggambarkan tentang bagaimana ketika kita sudah selesai membaca Al-Quran dengan doa-doa kita, apalagi sudah khatam Al-Quran, karena itu saat-saat ijabah. InsyaAllah nanti kita lanjutkan adab yang ke-21. Semoga senantiasa sehat walafiat. Allah mengabulkan semua ibadah kita, hajat-hajat kita di hari-hari mulia bulan suci Ramadan. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.